Halo, assalamualaikum. Kali ini kita eksplor pelatihan SKTR di Kopmen 1 Sekar Kartini Jember yuk. Dan ini adalah tim Learning Center Sekar Kartini yang ditunjuk oleh Ibu Pengurus sebagai pelaksananya. Sebelum acara dimulai, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di Sekar Kartini itu ada LCSK-nya, Learning Center Sekar Kartini, yang bertugas untuk menyelenggarakan aneka kegiatan pelatihan yang ada di Sekar Kartini. Selamat datang. Tim menyambut satu persatu peserta yang datang dengan gembira dan hangat. Pagi Bu, semangat pagi. Semangat pagi Bu Ika. Halo Ibu. Semangat pagi. Pelatihan SKTR ini diselenggarakan setiap setahun sekali. Tahun ini yang menjadi MC Kakak Vince. Lanjut menyanyikan Indonesia Raya dan Mares Sekar Kartini. Kakak Diah dirijennya. Wahai kaum perempuan, kembangkan potensi, berdayakan diri, bersatulah dalam wadah koperasi Sekar Kartini. Mares Sekar Kartini wajib dikumandangkan karena itu merupakan doa dan identitas Sekar Kartini. Tim mengambil pretest yang sudah dikerjakan peserta. Pelatihan SKTR pada pagi ini di hari Kamis tanggal 2 September 2025 tepat jam 8.01 secara resmi kami buka. Terima kasih. Pengenalan tim Learning Center oleh Kakak Vince. Pohon Harapan oleh Kakak Rini. Apa kabar Ibu semuanya? Luar biasa. Sekar Kartini. Pohon Harapan ini memuat semua harapan, impian, dan keinginan peserta untuk Sekar Kartini. Semua peserta menuliskan harapannya untuk Kopmen 1 Sekar Kartini, kemudian ditempel satu persatu di pohon harapan yang telah disediakan. Kontrak belajar dipandu oleh Kakak Yulia. Hal ini memuat tentang apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh peserta selama mengikuti pelatihan. Apa kabar ibu-ibu? Sekar Kartini? Sistem tanggung renteng? Pasti bisa. Welcome untuk semuanya. Komnya Sekar Kartini. Jadi Koperasi Konsumen Wanita Sekar Kartini itu ada rohnya Bu. Rohnya itu apa? Sistem tanggung renteng. Materi pertama, filosofi tanggung renteng oleh Kakak Riri. Selain menjelaskan tentang definisi sistem tanggung renteng, juga mendemokan tentang kehangatan sikap melalui 2 gelas yang berisi air putih. Ini apa? Ini air. Air apa? Air ini. Jeruk ya. Baik, saya jeruk ya. Sama-sama saya jeruk. Kasih minum, Bu. Tadi kan warnanya sama. Sekarang ternyata nggak sama. Ini kenapa ya, Bu? Kok warnanya nggak sama? Karena ada
aja, biasa aja. Tapi kalau ibu dengan hati yang hangat, maka semuanya akan bisa membaur seperti ini. Paham dari sini? Berarti menjadilah pribadi yang hangat untuk mengembangkan anggota dan lihat perubahannya, gitu ya. Ke pasar baru membeli tas, modelnya yang menawan dan masa kini. Kalau mau jadi wanita berkualitas, ikutlah Government Bank Sekar Kartini. Kemudian membayar terus pulang, boleh nggak? Langsung pulang, boleh nggak? Nggak boleh. Harusnya gimana ibu? Wajib mengikuti pertemuan, mendengarkan arahan dari PJ dan Ibu PPK, mendengarkan informasinya itu apa saja bahannya ibu, nanti akan disampaikan oleh Ibu PPK. Berikutnya aplikasi tanggung renteng oleh Kakak Bekti. Setelah menjelaskan tentang aplikasi tanggung renteng, beliau juga membagi peserta menjadi 5 kelompok. Kelimanya diberi tugas yang berbeda-beda untuk didiskusikan per kelompok dan dipresentasikan setiap kelompoknya. Aplikasi adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi pengguna atau untuk tujuan praktis. Bagaimana penerapannya dan penggunaannya harus sesuai dengan SOP Sekar Kartini. Mereka pun berdiskusi dengan gembira. Kebersamaan, keterbukaan, saling percaya, musyawarah, disiplin dan tanggung jawab mereka terapkan selama berdiskusi. Selanjutnya, ketua kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Selanjutnya, supaya tidak jenuh dan tidak ngantuk, kita ikuti ice breaking yang akan dipandu oleh Kakak Dia yuk. Selanjutnya dinamika kelompok oleh Kakak Nani. Walaupun itu tidak kenal, tapi kalau ibu salah satu ibu ini dalam kelompok tapi bisa mewujudkan keinginan supaya baik dan kita juga harus mengikuti. Kita harus saling menghormati apa keinginan dari kita dan itu pun harus kita hargai. Jadi tidak hanya ibu gampang ini tanya ini guru dan prestasi di sana terus mau mengatur di kelompok kita itu tidak perlu. Dari orang baru pun punya ide supaya kelompok ini bangkit lagi. Metodenya pakai ceramah dan diskusi. Jadi setelah menjelaskan, beliau membagi peserta menjadi 5 kelompok. Diberi tugas yang berbeda dan pada akhirnya tiap kelompok menunjuk ketuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan. Karena dinamika tanggung renteng mengacu pada aspek pergerakan, interaksi, dan perkembangan dari konsep tanggung jawab bersama secara menyeluruh. Diskusi berjalan baik karena semuanya bersama-sama memikul tanggung jawab atas suatu kewajiban bersama. Ice breaking lagi yuk!
untuk perkembangan selanjutnya kelompok. Makanya pengurus membuatkan rapor kelompok. Kelompok itu ya, aku serta cek dulu. Rapor kelompok yang penilaiannya terdiri dari jumlah anggota. Kenapa jumlah anggota dimasukkan dalam rapor? Supaya ada perkembangan anggota semakin baik. Dan kegiatan hari ini diselesaikan dengan sesi foto-foto. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih telah melihat video sampai akhir. Semoga menginspirasi dan selalu bermanfaat.